Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di bulan Ramadan ini banyak unek-unek yang mana jadi bahan pertanyaan di kalangan masyarakat kita. Apakah betul guru ngaji itu seseorang yang paling afdol, yang paling sah menerima zakat mal ataupun zakat fitrah? Jadi pertanyaan tersebut ulun jawabkan di sini. Sungguhnya di dalam surat Taubah ayat 60 situ sudah ditetapkan kefarduan kepada siapa kita sahnya membayar zakat tadi. Ayat tersebut berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara. Orang fakir, orang yang tidak punya tempat tinggal, kendaraan, penghidupan pun tidak mencukupi, bahkan di bawah dari rata-rata, di bawah dari separuhnya rata-rata. Kemudian kerjaannya yang tidak tetap, bahkan ya bisa disebut tidak punya pekerjaan, padahal sudah diusahakan untuk mencari pekerjaan tersebut. Bisa juga seorang tersebut fakir itu karena tidak bisa bekerja ujur atau penyakit. Dan yang kedua orang miskin itu punya tempat tinggal, punya kendaraan, cuman penghasilannya di bawah atau separuh daripada upah paling sedikit yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di sini kita telah berdasarkan surat gubernur keputusan gubernur nomor 188.0842/KUM/2022 bahwasanya tanggal 7 Desember tentang penetapan upah paling sedikit kabupaten atau kota tahun 2023 di daerah Kalimantan Selatan. Adapun upah yang paling sedikit di kota Banjarmasin tahun 2023 berdasarkan surat keputusan gubernur tersebut adalah 3.236.245 rupiah. Kalau mempunyai penghasilan di bawah atau separuh dari upah paling sedikit tadi, itu bisa dikategorikan miskin. Dan juga orang miskin tadi pekerjaannya tidak tetap. Kalau bahasa Banjarnya itu kan serabutan. Sama halnya dengan orang fakir, cuman bedanya orang fakir tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, sama pekerjaan tetap, bahkan penghasilannya pun di bawah daripada 50% gaji paling sedikit yang sudah ditentukan UMP oleh pemerintah sesuai dengan SK gubernur tadi. Itulah mereka yang miskin. Kemudian yang ketiga yaitu amilin alaiha. Mereka itu adalah amil ini bukan, ini perlu kita perhatikan ini. Amil ini bukan penerima zakat, penyalur. Amil ini penyalur. Biasanya amil ini ditunjuk oleh pemerintah yang
memberikan kategori amil. Makanya kan ditunjuk pemerintah itu pemerintah tahu bahwa si amilnya harus mampu. Memang sebagian dalil amil mendapatkan sebagian kecil saja dari hasil zakat fitrah tadi. Karena amil yang memang ditunjuk pemerintah, ya seperti lembaga Basnas dan lain-lainnya itu terdiri orang-orang yang mampu, sehingga mereka tidak mengharapkan imbalan sesuatu atas profesinya, atas diamanahinya mereka sebagai amil. Kemudian mu'allafati qulubuhum, mereka itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, supaya menguatkan keimanannya, membuktikan keislaman kita sebagai agama Islam ini agama yang toleransi, agama yang penuh perhatian kepada sesama penganutnya. Dan kemudian ar-rawafir riqab ini adalah budak, pembebasan seorang budak atau tawanan, tahanan, sandraan. Jadi kalau ada bangsa kita, warga kita yang disandra, kita bisa membebaskan tersebut dari uang zakat tadi. Kemudian wal gharimina. Kemudian ada seseorang yang memang terhutang. Dia boleh menerima zakat karena dia terhutang. Ini bukan hanya utang bisnis ya, orang yang ngutang di bank habis itu mau ningkatin modal, mau ningkatin perusahaannya, itu bukan termasuk orang yang gharim. Karena itu disebut perputaran peningkatan omset sebuah perusahaan atau pemilik dagang tersebut. Kalau digorimin di sini orang yang memang terhutang gara-gara tidak cukup kebutuhannya, sehingga mereka berhutang. Fisabilillah ini banyak. Sebagian orang ada yang mengatakan fisabilillah ini fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di dalam Islam. Sekarang perang sudah tiada. Jadi sekarang kita berperang hanya dengan mempertahankan agama kita melalui belajar ilmu agama, syiar-syiar agama. Nah, itu fisabilillah. Nah, fisabilillah ini orang-orang yang terlibat di dalam perjuangan tersebut. Umpama fisabilillah tadi penuntut ilmu atau guru-guru agama, bahkan guru-guru umum pun bisa disebut sebagai fisabilillah. Nah, sebagai fisabilillah. Bahkan fisabilillah ini banyak lagi penjelasannya. Kemudian wabni sabil, yaitu orang yang memang ongkosnya habis untuk pulang, memang betul-betul habis untuk pulang ke kampung halaman. Nah, jadi kehabisan ongkos untuk pulang ke kampung halaman, mereka itu boleh dan sangat sah mereka menerima zakat tadi. Ridhatan minallah wallahu alimun hakim. Itu sudah ditentukan oleh Allah, diwajibkan, dan Allah tadi Maha mengetahui lagi bijaksana. Nah, jadi di sini mengenai apakah guru ngaji tadi afdol menerima zakat fitrah. Terlebih kita tidak usah membahas afdolnya, kita lebih condong kepada membahas sah atau tidaknya guru ngaji tadi. Sepengetahuan saya, meneliti keadaan masyarakat kita, khususnya di lembaga pendidikan Al-Quran, TPA atau TPQ. Jadi saya sering bertanya, berapa biasanya gaji Bu Ustazah, berapa gaji Pak Ustadz.
Mereka mengatakan gaji kami per bulan di sini ada yang 300, bervariasi. Ada yang 500, ada yang ya kisaran 200 ke atas. Tapi tidak lebih daripada 1 juta rupiah. Nah, jadi di sini dibahas apakah guru TPA atau TPQ sah menerima zakat fitrah? Ya sah lah, karena di bawah dari gaji yang sudah ditentukan pemerintah, gaji minimum, gaji paling sedikit. Jauh dari kata 3 juta. Separuhnya aja jauh. Nah, terkecuali guru ngaji tersebut punya usaha sampingan. Usaha sampingannya misalnya punya toko yang banyak, toko baju. Terlebih-lebih guru ngaji tersebut tadi jabatannya sebagai bupati atau pegawai negeri, yang mana gaji mereka melebihi daripada 3 juta rupiah tadi. Itu pun guru ngaji tadi kalau gajinya sesuai senilai gaji minimum, gaji paling sedikit yang sudah ditentukan pemerintah. Kita lihat lagi berapa orang anak yang ditanggungnya. Nah, berapa orang anak yang ditanggungnya? Semisal guru ngaji tadi punya anak 7. Satu istri, anak 7. Dengan gaji 3 juta per bulan kan? Itu kan tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Nah, jadi untuk guru ngaji tadi sah menerima zakat tadi, baik zakat mal maupun zakat fitrah, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, sah karena maaf masih di bawah gaji minimum yang ditentukan oleh SK Gubernur tadi. Bahkan terlebih-lebih tidak hanya guru TPA, TPQ, guru-guru madrasah pun yang masih honor masih bisa dikategorikan sebagai orang yang sah menerima zakat tadi. Apalagi guru-gurunya, pengajarnya, ustadz-ustadznya minta maaf punya hutang. Maka mereka tadi sangat sah menerima dengan alasan mereka orang yang berhutang. Dan alasan mereka yang berhutang. Kalau disebutkan gara-gara dia sah menerima zakat mal atau zakat fitrah itu sebab dia ustadz, tidak masuk kategorinya di sini. Kalau ustadz tadi gaji per bulannya tidak tetap, ditambah tidak sampai ke angka paling sedikit yang sudah ditentukan SK Gubernur tadi, maka berhak ustadz tersebut menerima. Tapi kalau ustadznya punya mobil 3, punya rumah 9, ya nggak berhak lah. Pasti nggak berhak ustadz tadi. Nah, jadi guru TPA, TPQ yang memang gajinya di bawah pada gaji minimum UMP, mereka berhak menerima zakat mal maupun zakat fitrah. Apalagi ustadz tersebut tadi mempunyai hutang. Jadi dari segi tingkatan yang lebih diutamakan adalah orang-orang yang fakir, yang miskin, orang-orang yang ditawan, disandra, habis itu orang-orang yang terhutang, baru fisabilillah. Nah, baru fisabilillah. Yang kedua, ada lagi pertanyaan yang memang pantas untuk dibahas, yaitu bolehkah Ustadz jar katanya bolehkah kami menyerahkan zakat ataupun zakat fitrah itu ke pesantren? Ya jelas kada boleh.
Ya jelas kada boleh. Mungkin ada sebagian kitab yang membolehkan seperti kitab Minhajul Muslim. Nah, mungkin itu membolehkan seperti kitab Minhajul Muslim. Bolehkan. Cuman para ulama lebih condong ke arah tidak boleh suatu instansi seperti pesantren, masjid, panti asuhan itu menerima zakat. Tidak boleh. Lembaganya yang tidak boleh. Karena urusan panti asuhan, masjid, pesantren itu urusan orang kaya untuk memakmurkan syiar agama tadi. Jadi yang boleh itu orang yang ada di dalam pesantren, contoh ustadz-ustadznya itu boleh nerima zakat. Orang pengurus-pengurus yang ada di dalam panti asuhan, bahkan anak-anak yatim boleh nerima zakat. Asal sesuai dengan syaratnya tadi. Pengurus-pengurus daripada rumah yatim tersebut, mereka tadi ya gajinya tadi di bawah daripada 3 juta yang disebutkan sesuai dengan SK Gubernur gaji minimal Kota Banjarmasin. Nah, kalau pengurusnya orang kaya, apalagi bos batubara ya, ada berhak beliau menerima zakat. Suruh aja anak-anak yatim yang menerima zakat tersebut. Boleh gak saya menyerahkan zakat ke masjid? Ya kada boleh. Serahkan saja ke kaumnya. Karena rata-rata saya meneliti gaji kaum itu kisaran ya 1.500.000 sampai 2 juta. Belum lagi kaum tadi punya istri, anak 3, anak 4, anak 5, anak 6, anak 7. Nah, ini dengan gaji tetap per bulan 2 juta itu mungkin dikategorikan tidak cukup. Dan mereka tadi berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah. Bukan kepada masjidnya, bukan kepada kaumnya, kepada pengurusnya. Kalau ada pengurus-pengurus yang terpilih yang memasuki kategori daripada asnaf yang disebutkan di dalam surat Taubah tadi. Kemudian ke masjid, pesantren, sama kalau ke pesantren kepada ustadz-ustadznya. Dipilah mana ustadz yang kaya, yang penghasilannya dan keadaannya tadi sesuai dan penghasilannya melebihi daripada batas paling sedikit yang sudah ditentukan SK Gubernur tadi, UMP-nya. Jadi ustadz-ustadz yang mereka di bawah daripada itu dan keadaannya tidak sesuai sehingga tidak mencukupi dalam penghidupan seharinya, nah merekalah yang berhak menerima zakat harta, zakat fitrah. Tapi sebagian pesantren ada yang menerapkan jika itu memang dialokasikan untuk pembangunan pesantren, mustahik itu dihadirkan untuk menerima zakat tadi. Namun mustahik tadi itu memberikan zakatnya kepada pesantren itu tadi. Karena kalau urusan infak, nyumbang itu tidak dikhususkan bagi orang kaya. Bahkan orang tidak mampu pun sampai ingin mengamalkan suatu ibadah yang berbentuknya infak sedekah, ya silahkan. Bahkan orang yang bersedekah, berinfak, mereka tadi ya akan dapat gandakan lah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi kalau ke masjid. Jadi ada suatu cerita ulama karismatik di daerah kita, seorang pengusaha datang kepada beliau membawa uang 1 karung. Wahai guru, ini ulun zakat ulun serahkan untuk pondok pian. Beliau menjawab, kada boleh berzakat untuk pondok, kecuali pian berzakat ke ulun.
Sang pengusaha tadi bingung. Tapi setelah beberapa menit pertimbangannya, ulun serahkan zakat ulun ke pian. Lalu seorang guru tadi mengangkat satu orang saksi, duduk ikam di sampingku. Ini zakat si pengusaha yang bernama ini ku terima, sekarang ku serahkan kepada pondok. Memberikan kepada pondok. Nah, ulun berikan kepada pondok. Pada intinya kesimpulan dari materi di atas, yang pertama, guru TPA TPQ bukan permasalahan sorotan kepada gurunya. Jika guru TPA TPQ, guru honor, bahkan pegawai biasa pun, jika gaji per bulannya, baik itu pekerjaan tetap maupun tidak tetap, per bulannya kurang daripada nilai 3 juta yang disebutkan di SK Gubernur gaji paling sedikit atau gaji minimum, nah berarti mereka tadi berhak menerima zakat. Nah, berhak menerima zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Nah, berhak. Tapi kalau sebaliknya melebihi, bahkan kondisinya sesuai dan cukup, maka dia tidak berhak menerima zakat fitrah. Contohnya, ustadz yang mengajar di TPA cuman mempunyai beberapa usaha di luar yang digerakkan oleh anak buahnya. Bahkan ustazah pun yang punya usaha sendiri maupun suaminya yang kaya raya, ustazah tadi di bawah tanggungan suaminya. Ustazah tersebut yang punya suami yang penghasilannya 10 juta per bulan, bahkan 5 juta per bulan, yang jumlah anaknya sesuai untuk dicukupi, ustazah tersebut tidak berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, karena jadi tanggung oleh suaminya. Jadi tanggung oleh suaminya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, pesantren, panti asuhan, masjid, jika kita menyerahkan zakat ke lembaga tersebut, maka zakat kita tadi kurang pas. Zakat kita tadi kurang pas. Yang lebih tepatnya yaitu kita menyerahkan kepada orang yang menjadi petugas di dalam lembaga tadi, misalnya ustadz-ustadz yang ada di pesantren situ, misalnya pengurus-pengurus yang memang mustahik, yang memang berhak, anak-anak panti yang mana di situ memang mereka dikategorikan tidak mampu bisa menerima zakat tersebut, ataupun takmir masjid yang memang gajinya di bawah daripada yang UMP minimum sudah ditentukan tadi, boleh menerima zakat fitrah sama zakat mal. Walaupun ada salah satu kitab yang menyebutkan, mungkin sebagian bisa disebutkan, atau salah satu kitab yang menyebutkan dibolehkan menerima zakat fitrah maupun zakat mal suatu lembaga tadi itu, tapi masih banyak kitab-kitab dan ulama-ulama yang tidak membolehkan. Masih banyak kitab-kitab dan ulama-ulama yang condong kepada pendapat tidak membolehkan. Kemudian tidak semua lembaga tidak boleh menerima zakat fitrah atau zakat mal. Ada satu lembaga yang memang boleh, memang mereka mengurusi zakat, yaitu disebut dengan amil. Nah, jadi amil zakat tadi kita bisa menyerahkan ke tempat tersebut demi apa? Demi sahnya dan tepatnya dan pasnya orang yang menerima zakat kita tadi.
Yang terakhir, sebagian ulama yang berpendapat tidak sah menzakati orang yang tidak sholat. Nah, tidak sah menzakati orang yang tidak sholat. Jadi jangan sembarangan menyerahkan zakat. Cari fakir miskin yang sholat, cari orang yang terutang tadi yang sholat, cari budak-budak tadi yang sholat, cari mualaf-mualaf yang memang ya harus belajar mengamalkan sholat, fisabilillah yang sholat, wabni sabil yang sholat. Nah, kalau tidak sholat tadi ada sebagian ulama mengatakan orang yang tidak mengerjakan sholat itu adalah dikategorikan sebagai orang yang majnun atau orang yang gila. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam beribadah dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dikabulkan hajat kita dunia dan akhirat, ditutupkan aib kita dunia dan akhirat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.